Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan membahas materi tentang HAM atau juga disebut hak asasi manusia. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, perkenalkan nama saya Ilham Ramadan dari Pendidikan Teknik Mekatronika kelas F dengan akhir NIM 61. Di sini saya akan membahas 4 poin-poin penting. Yang pertama, sejarah HAM. Kedua, konsep-konsep HAM. Ketiga, contoh lembaga perlindungan. Yang terakhir, contoh kasus pelanggaran dimulai dari biasa sampai beratnya. Sebelum memasuki, saya akan menjelaskan apa itu HAM. Jadi itu HAM berupa pengakuan terhadap hak-hak moral dasar tentang harkat dan martabat manusia yang telah berkembang sejak zaman Yunani kuno, khususnya Stoa, Romawi kuno, abad pertengahan Kristen sampai zaman modern. Sejarah HAM di dunia yang saya masukkan di sini di Inggris. Pada abad 17, HAM telah dikodifikasi dalam berbagai dokumen seperti Magna Carta Libertatum, Habeas Corpus, Bill of Rights, yang kemudian sangat berpengaruh bagi munculnya United States Constitution di Amerika. Kalau di Perancis muncul The Declaration of the Rights of Man and Citizen. Contoh-contoh yang diberikan Inggris, Amerika, dan Prancis ini kemudian banyak mempengaruhi konstitusi tertulis berbagai negara di benua Eropa. Pada abad 19, lahir upaya-upaya untuk menghapus perbudakan dan melindungi hak kaum buruh. Upaya ini terus berlanjut sampai pada akhirnya Liga-Liga Bangsa-Bangsa lah tahun 1926 mengkodifikasikan the League of Nations Convention untuk suppress the slave trade and slavery. Atau dalam bahasa Indonesia, Konvensi Liga Bangsa-Bangsa untuk menghapus perbudakan dan perdagangan budak. Jadi tuh dulu tuh jadi tuh kayak orang hitam tuh jadi budak-budak. Nah itu rasis banget dan makanya akhirnya HAM. Sejarah HAM di Indonesia ada dua. Ada sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan dari tahun 1908 sampai 1945. Yang pertama ada Budi Utomo. Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar guru desa. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perhimpunan Indonesia lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. In this part, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Nah, yang terakhir, Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia menekankan pada hak-hak politik, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam kebijakan negara. Yang kedua ada periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Nah, di periode A 1945 sampai 1950, pada periode awal kemerdekaan, pemikiran HAM berfokus pada hak untuk merdeka, kebebasan berserikat melalui partai politik, serta kebebasan berpendapat. Terutama di parlemen, pemikiran ini mendapat legitimasi formal dengan masuknya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langkah selanjutnya adalah memberi rakyat keleluasan mendirikan partai politik. Pada periode 1950 sampai 1959, ini dikenal sebagai demokrasi parlementer, pemikiran HAM mengalami momentum positif. Profesor Bagirmanan menyebut periode ini sebagai bulan madu kebebasan. Dengan HAM berkembang pesat di kalangan elit politik. Indikator kebebasan ini dilihat dari 5 aspek menurut ahli hukum tata negara. Nah, di periode 1959 sampai 1966, pemerintahan berpusat pada Presiden Soekarno sebagai reaksi terhadap demokrasi parlementer. Presiden melakukan tindakan inskonstitusional baik di suprastruktur maupun infrastruktur politik.
Dalam kaitannya dengan HAM, terjadi pembatasan hak asasi, khususnya hak sipil dan hak politik masyarakat. Di periode 1966 sampai 1998, setelah peralihan pemerintah dari Soekarno ke Soeharto, itu muncul semangat menegakkan HAM. Pada periode ini, beberapa seminar tentang HAM diadakan, masuk pada tahun 1967 yang merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM serta komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Nah, 1908 sampai sekarang itu pergantian rezim. Pada tahun itu membawa dampak besar bagi kemajuan dan perlindungan HAM Indonesia. Kebijakan Orde Baru yang bertentangan dengan HAM dikaji ulang dan peraturan perundang-undangan baru disusun untuk memperkuat HAM dalam kehidupan bernegara. Banyak norma hukum nasional diadopsi dari instrumen internasional. Strategi penegakan HAM dilakukan dalam 2 tahap: penentuan status dan menangkan aturan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang serta peraturan pemerintah terkait HAM. Nah, di sini ada konsep HAM. Hak asasi manusia atau disebut HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Tanpa memerlukan pengakuan hukum, hak muncul untuk memulihkan hak-hak yang terabaikan dan berlaku bagi semua orang, tanpa memandang negara, ras, suku, budaya, umur, atau jenis kelamin. HAM ini bersifat universal dan berlaku semua orang dimanapun, namun tidak semua klaim hak dapat disebut sebagai HAM ya. Menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta melindungi oleh negara pemerintahnya untuk menjaga martabat manusia. Nah, dalam HAM Undang-Undang Dasar 39 tahun 1999 itu diatur. Nah, ada 9. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan terakhir, hak perlindungan. Di sini ada ciri-ciri pokok HAM. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM itu bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik. Yang ketiga ada HAM tidak boleh dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia. Di sini ada hak yang diatur menurut Piagam PBB tentang Deklarasi Universal Human Rights tahun 1948. Itu ada 8. Yang pertama, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua, hak memiliki sesuatu. Ketiga, mendapatkan aliran kepercayaan atau agama. Keempat, hak untuk hidup. Kelima, hak untuk kemerdekaan hidup. Keenam, hak untuk memperoleh nama baik. 7, hak untuk memperoleh pekerjaan. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, di sini ada lembaga perlindungan HAM. Lembaga perlindungan HAM Indonesia itu ada Kementerian Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut Komnas HAM, Pengadilan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang terakhir Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, di samping lembaga penegak HAM yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM dalam bentuk LSM atau juga disebut Lembaga Swadaya Masyarakat yang dikenal dengan nama LSM Predemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain, yang pertama ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTAS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM), dan terakhir Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran HAM dari berat dulu. Yang pertama dari pembunuhan masalah genosida yang terjadi di Palestina contohnya. Lalu pembunuhan semena-menanya atau di luar putusan pengadilan.
Lalu perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Lalu penghilangan orang secara paksa dan penyiksaan. Nah, contoh kasus pelanggaran HAM biasa. Yang pertama itu ada pemukulan dan penganiayaan. Yang kedua pencemaran nama baik. Terus menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Dan terakhir menghilangkan nyawa orang lain. Itu nggak boleh ya, guys ya. Ada contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas. Lalu peristiwa Trisakti dan Semanggi. Lalu kasus Dayak dan Manusia, dan terakhir kasus Munir. Ada di Indonesia pasti ada di lingkungan keluarga dong. Nah, di lingkungan keluarga itu yang pertama, orang tua tuh memaksakan keinginannya kepada anaknya. Misalnya kayak tentang masuk sekolah, milih pekerjaan, dipaksa kerja, milih jodoh. Nah itu kasus pelanggaran HAM ya. Lalu orang tua menyiksa, menganiaya, membunuh anaknya sendiri. Yang ketiga, anak melawan, menganiaya, membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri. Lalu majikan dan atau anggota keluarga memperlakukan pembantunya semenang-menangnya di rumah. Nah, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya yang mau mendengarkan.